Kita mulai perkuliahan ini dengan sesama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bapak akan bacakan wacananya untuk hal yang berkait dengan puasa. Nanti silakan apa judul yang Anda berikan dari wacana yang Bapak baca. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam anna shauma ibadatun la yaqau 'alaiha hawasul ibad. Fala ya'lamhu illallah. Fala ya'lamuhu illallah was-shaim. Fasara shaumu ibadatan bainar rabbi wal 'abdi. Walamma kana hadza ibadatun wa ta'atun la ya'rifuha illallah adafaha ila nafsihi. Ketahuilah bahwa puasa ini ibadah yang tidak dilakukan ya kecuali oleh orang dengan perasaan hamba. Ya. Sebab apa? Tidak akan tahu apa dia atau dia puasa atau tidak kecuali Allah saja dan orang yang berpuasa itu. Jadi yang tahu itu hanya dia dan Allah saja. Nah, oleh karena itu disebutkan fasara as-saumu ibadatan bainar rabbi wal abdi. Maka puasa disebut ibadah ya antara hamba dan Tuhannya. Walamma kana hadza ibadatun wa ta'atun la ya'rifu illallah adafa ila nafsihi. Karena ibadah ini ya yang hanya diketahui oleh Allah dan dirinya, maka ya ibadah ini betul-betul disandarkan ya hanya kepada Dia saja. Ya. Oleh karena itu ada ya hadis disebutkan dalam hadis as-saumu li wa ana azzibihi. Ya. Puasa itu untuk saya dan sayalah yang akan memberikan pahalanya. Wa qila adafahu ila nafsihi li anna shauma ibadatun la yaqau li ahadin fiha ya syirkatan ma'allahi ta'ala. Ya. Dikatakan bahwa ibadah puasa ini hanya untuk dirinya ya. Dan puasa ini ibadah yang tidak dilakukan oleh seseorang ya yang hanya untuk Allah saja dan tidak mungkin bersekutu dengan yang lain. Ya, tidak ada sekutu bagi yang lain karena puasa ini ya yang tahu hanya Allah dan dirinya. Ya. Lianna minal ibad may ya'bud as-sanam wa yasjudu lahu wa yusalli lisyamsi wal qamari wa yatasaddaq li ajli as-sanam wa humul kuffar. Sebab apa? Ditegaskan bahwa ini adalah ibadah hanya kepada Allah saja. Ada orang yang ibadah menyembah berhala, kemudian bersujud pada berhala, ya, salat dan menyembah matahari, menyembah bulan, kemudian bersedekah juga atas nama berhala. Itulah orang-orang yang kafir, orang yang non muslim. Walaysa minal ibad ahad yasumu lis-sanam. Oleh karena itu tidak mungkin ada hamba Allah yang berpuasa untuk berhala, enggak mungkin. Atau untuk matahari juga enggak mungkin orang berpuasa ya untuk menyembah bulan ya, atau kemudian ya berpuasa karena menghormati siang hari. Bal yasumu lillahi ta'ala khalisan, tetapi berpuasa itu pasti hanya untuk Allah Ta'ala saja secara ikhlas. Falamma kana hadza ibadatun la yata'abbadu biha li ghairillahi wa hiya ibadatun khalisatun lillahi ta'ala adafahu ila nafsihi. Dan karena ibadah ini hanya untuk Allah saja, tidak mungkin menyembah selain pada Allah. Oleh karena itu ibadah yang ikhlas dan disandarkan hanya pada diri sendiri, artinya kepada yang bersangkutan yang berpuasa. Faqala was-saumu li wa ana azbihi, dan dikatakan bahwa puasa hanya untuk aku dan akulah kata Allah yang memberikan pahala. Faqauluhu wa ana azbihi yakni akunu lahu an saumihi ala karamir rububiyyati li ala istihqaqil ubudiyah. Ya. Jadi karena hanya untuk Allah saja,
maka akunu lahu an saumihi, sayalah yang akan memberikan pahala dan kemuliaan ketuhanannya, ya, sehingga memberikan hak pada hamba itu untuk mendapat pahala. Nilai pahalanya Allah yang menentukan, besar kecilnya Allah yang menentukan langsung. Wa qala Abul Hasan makna qaulihi wa ana azibihi kullu ta'atin thawabuha al jannah wa saumu jazaohu liqa'i unzur ilaih wa yanzur ila, ya, wa yanzuru ilayya, ya, wa yukallimuni wa ukallimuhu, ya, bila rasulin wala turjuman, intaha. Dalam penegasan berikutnya bahwa untuk memaknai bahwa saya yang akan memberikan pahala, maka di sini disebutkan bahwa maknanya setiap ketaatan itu pahalanya adalah surga, dan puasa ini balasannya selain surga adalah bertemu aku, kata Allah. Aku melihat dia dan dia melihat aku. Aku menyampaikan dan berkata pada dia, kata Allah, dan dia pun menyampaikannya padaku tanpa perantara, tanpa penerjemah. Maqalahu fi mukhtasari raudhah faqadhu, ya, wansahin nas wala takun minal mutasyabbihin. Wa yajuzu lis-shaimi ay yamassa imra'atahu, ya, wa yuqbilaha, ay yamassa imra'atahu, ya, wa yuqabbilaha fi Ramadan indana idza kana yamanna ala nafsihi fa in khafa ala nafsihi al-jima' aw al-inzali bi nafsil mas fala yajuzu dzalika. Untuk yang kedua, dan boleh bagi orang yang berpuasa untuk bersenang-senang dengan istrinya. Boleh pegang istrinya, boleh menciumnya pada saat dia sedang puasa Ramadan, jika diyakini akan aman dan akan dapat menahan hawa nafsunya. Fa in khafa ala nafsihil jima', jika kemudian dikhawatirkan akan terjadi hal yang berlebih, awil inzal bin nafsil mas, atau kemudian juga akan menyebabkan keluarnya sesuatu yang membatalkan puasa, fala yajuzu dzalika, maka tidaklah boleh mencium istri, tidak boleh ya berpegangan, berasyik-asyikan, itu kalau kemudian ya dikhawatirkan akan membatalkan puasa. Wa qala Sa'id bin Musayyab la yubahu lis-sha'imi at-takbil wal masi khafa aw lam yakhaf. Sementara menurut Sa'id bin Musayyab, tidaklah boleh orang yang berpuasa mencium istrinya, memegang istrinya, artinya puasa secara keseluruhan. Tidak ada ya permisi, tidak ada kelonggaran untuk asyik masyuk dengan istrinya. Ya, di sini disebutkan khafa am lam yakhaf, takut atau tidak takut akan terjadi membatalkan wudu. Lima ruwi an Ibnu Abbasin anna Syaban qama ila Ibnu Abbasin faqala lahu aqbil wa ana sha'im, ya, faqala la, ya, aqbila wa ana sha'im, ya. Ditanya, apakah kemudian kamu mencium istrimu sementara sedang berpuasa? Qala la, tidak. Faqama ilaihi syekh faqala aqbil wa ana sha'im. Kemudian ada yang lain yang bilang, saya sedang berpuasa tapi saya mencium istri saya. Faqala na'am. Fa'ada ilaihi syab faqala lahu, ya, atahillu lahu ma harramta alayya wa nahnu ala dinin wahid. Apakah kamu menghalalkan apa yang kamu haramkan sementara kita adalah agama yang satu? Faqala li annahu syekh yamliku irbahu wa anta syab la tamliku irbak. Kenapa demikian? Padahal satu agama. Jawabannya, karena orang tua yang sudah mempunyai istri, sementara kamu masih muda belum mempunyai istri. Jadi ini persoalan yang fakta bahwa ketika kemudian orang itu memiliki pasangan, memiliki istri, maka diperbolehkan. Tapi kemudian yang bertanya tadi karena masih muda tidak punya istri, maka jawabnya tidak boleh karena memang tidak mungkin ada. Yakni ya adwuka wa auratuka. Artinya yang dimaksud dengan irbak itu adalah
anggotamu dan auratmu. Qilal muradu bisaumi qahrul aduwillah fa inna wasilata syaitan bisyahwah. Dikatakan yang dimaksud berpuasa adalah melawan musuh Allah, memaksa musuh Allah. Kenapa? Karena ya, fa inna wasilata syaitan bisyahwah. Ya, media untuk setan masuk ke tubuh kita adalah dengan syahwat. Oleh karena itu sumber-sumber yang dapat mendatangkan syahwat itu harus ditutup, yaitu dengan berpuasa itu. Wa inna ma taqwa syahwat bil akli wasyurbi. Karena kekuatan syahwat itu ada pada makanan dan minuman. Oleh karena itu ketika kemudian makan dan minum di stop, maka syahwat pun akan menjadi lemah. Wala yustafadu minas shaumi qahru aduwillah ta'ala wa kasus syahwat illa bitadlilin nafas. Dan tidak akan mungkin mampu mengalahkan nafsu syahwat ya, kecuali dengan melemahkan jiwa biqillatil akli, dengan sedikitnya makanan. Nah, itu alasannya kenapa kemudian puasa ini penting sekali, karena memang untuk menyeimbangkan diri, jangan sampai kemudian kita diatur oleh syahwat kita, atau kita kemudian bahkan dikalahkan oleh syahwat dan hawa nafsu kita. Walidza ruwiya fi masyru'iyatis shaumi annallaha ta'ala khalaqal aqla. Diceritakan dalam hal yang berpuasa bagaimana riwayat tentang puasa ini, di mana Allah menciptakan akal manusia, Allah menciptakan akal makhluk. Ya, ada yang akal, ada yang insting. Faqala ya aqbil fa aqbala. Ketika kemudian akal dicipta oleh Allah dan Allah memerintahkan menghadaplah, maka akal menghadap. Tsumma qala adbar fa adbara. Kemudian akal pun diperintahkan untuk berpaling, dia pun berpaling. Tsumma qala man anta wa man ana. Kemudian Allah bertanya, siapa kamu dan siapa saya? Akal menjawab, qala anal aqlu wa anta rabbi. Ana abduka dhaif. Saya adalah akal dan engkau adalah Tuhanku. Aku adalah hambamu yang lemah. Itu yang disampaikan oleh akal ketika kemudian Allah ciptakan di awal penciptaannya. Faqala Allah Ta'ala ya aqla ma khalaqta khalqan a'azzu minka. Kemudian Allah bertanya, wahai akal, ya aqlu ma khalaqtu khalqan a'azzu minka. Saya tidak pernah menciptakan makhluk yang lebih mulia daripadamu, wahai akal. Summa khalaqallahu ta'ala an-nafsa. Kemudian Allah Ta'ala menciptakan hawa nafsu. Faqala laha aqbili falam tuhib. Summa qala laha man anta wa man ana. Ya. Ketika kemudian Allah ciptakan hawa nafsu dan Allah perintahkan untuk menghadap, maka jawabannya dia tidak mau. Falam tuhib, dia tidak mau, dia tidak ingin, dia tidak suka. Falam tajib, dia tidak menjawab. Summa qala laha man anta wa man ana. Faqalat ana wa anta anta. Maka kemudian nafsu itu menjawab, aku adalah aku dan kau adalah engkau. Fa'azabaha binarin. Maka kemudian Allah siksa hawa nafsu dengan api jahannam. Mi'ata sanatin, 100 tahun. Tsumma akhrajaha. Kemudian Allah keluarkan dari neraka setelah 100 tahun. Faqala man anta wa man ana. Kemudian ditanya setelah 100 tahun dibakar hawa nafsu itu ke dalam api di jahannam. Ditanya kembali, siapa kamu dan siapa aku? Fajabathu kal awwal. Maka jawabannya sama, aku adalah aku dan kamu atau engkau adalah engkau. Tidak mau menyebut Tuhan, tidak mau menyebut Allah, apalagi menyebut hamba, aku hamba dan engkau Tuhan. Itulah hawa nafsu. Tsumma ja'alaha fi naril ju' mi'ata sanatin. Kemudian Allah ciptakan lapar di tengah api yang dia di tengah kobaran api. Ya, ilal hikmah fi faridatis shaum bi atas sanatin fasalaha fa aqraba fa aqarrat bi annaha al-'abdu wa annahu ar-rabb. Setelah kemudian Allah masukkan kembali ke dalam neraka dan Allah laparkan dia hawa nafsu itu, maka narul ju' ya, neraka lapar ya, dilaparkan. Kemudian dibiarkan selama 100 tahun. Fasa'alaha
kemudian ditanya siapa kamu dan siapa aku, maka jawabannya al-abdu wa annahu rabb. Saya adalah hamba dan engkau adalah Tuhan. Fa ajaballahu ta'ala 'alaiha shaum bisababi dzalika. Oleh karena itu maka dia baru menyadari bahwa dirinya hawa nafsu itu ya sebagai hamba setelah dilaparkan selama 100 tahun. Oleh karena itu maka disinilah kemudian kenapa orang dengan berpuasa maka menjadi tawadhu, dengan berpuasa takwanya meningkat, itu karena hawa nafsu yang segitu merajalela, segitu kuat, dengan dipuasakan dia menjadi lemah, dan dengan dipuasakan dia mau menganggap Tuhan, dipuasakan dia mau mengaku bahwa dirinya adalah hambanya. Qilal hikmah fi faridatis shaum 30 yauman anna abana Adam alaihi salatu wassalam lamma akala fil jannati minas syajarah baqiya fi jawfihi miqdara 30 yauman. Diceritakan bahwa kewajiban berpuasa 30 hari itu ketika dulu Nabi orang tua kita semua yaitu Adam alaihissalam, Nabi Adam, ketika dia memakan ya di dalam surga minas syajarah, bagian dari pohon, baqiya fi jawfihi miqdara 30, di tengah memakan itu ya sisa ada 30 hari. Falamma taba ila Allah taala amarahu bisawmi 30 yauman. Dan ketika kemudian dia setelah berbuat salah kepada Allah dan kemudian dia bertobat, apa yang diperintahkan oleh Allah kepada Adam, amarahu bisawmi 30 yauman. Allah memerintahkan kepada Nabi Adam untuk berpuasa 30 hari bilayaliha, dan juga berpuasa pada malam harinya. Kalau kita hanya pagi dan siang, kalau Nabi Adam termasuk malamnya pun harus berpuasa. Li'anna lazatad dunya arba, karena keindahan, kesenangan dunia dan kenikmatan dunia itu ada pada 4 persoalan, 4 hal. Pertama adalah at-ta'am, makanan, wasyarab, minuman, wal jima', ya, hubungan suami istri, wan naum, dan tidur. Fa innaha hijabun lil abdi anillahi ta'ala, dan keempat-empatnya itu adalah penyebab untuk terhalangnya melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, wa fardin ala Muhammadin wa ummatihi bin nahar. Oleh karena itu wa furido, diwajibkan untuk puasa ala Muhammadin, kepada umat Nabi Muhammad, bin nahar, pada siang hari. Wa ubihil akli bil lail, wa ubiha, dan dibolehkan al aklu, makan, bil laili, pada malam hari. Wa huwa fadlun minallah, dan ini adalah keutamaan dari Allah taala, ya, wa karama alaina, dan kemuliaan untuk kita semua. Itu yang bisa disampaikan untuk wacana yang telah diberikan. Untuk pembahasan wacana, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.